nih sepeda ya, sepeda listrik ya. Betul. Bisa ceritakan nggak nih Om Adit? Ya, ini NIO berkolaborasi dengan Gundam. Kolaborasi resmi artinya dengan Gundam di Jepang. Iya. Wow, luar biasa. Hello, welcome back to channel EVholic, channel yang membahas beragam hal tentang electric vehicle, mulai dari mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik, atau apapun juga jenis kendaraan listrik lainnya. Dan untuk belum kenal, nama saya Ibeng. Episode kali ini saya berada di suatu tempat, yaitu yang disebut dengan showroom NIO. Nah, nanti saya akan berbincang-bincang dengan salah satu representatif dari NIO, yaitu Om Adit. Nah, sebelum kita ngobrol, kita akan bincang-bincang. Terlebih dahulu subscribe, kemudian jangan lupa like dan tekan tombol bell supaya Anda dapat notifikasi dari kami. Yuk, check that out. Di sebelah saya ini ada Om Adit. Om Adit ini ya salah satu representatif lah dari NIO Motor ini ya, elektrik motor gitu ya. Mungkin Om Adit welcome di EVholic. Kemudian coba Om Adit perkenalkan diri dulu, dan pertanyaan paling pertama tentunya adalah NIO itu apa sih gitu ya. Silakan Om Adit. Ya, saya Adita, kebetulan perwakilan dari NIO Flagship Pondok Indah. Nah, di sini dealer flagship Pondok Indah yang ada di Jakarta. Ya. Di Jakarta ya, jadi memang ini khusus yang untuk di Jakarta. Memang di Jakarta tuh ada berapa dealer sih Om? Di Jakarta itu untuk dealer itu untuk NIO, NIO-nya sendiri itu di sini ada di NIO Flagship Pondok Indah, dan satu lagi NIO Premium Store di Grand Indonesia. Oh, di Grand Indonesia ada Premium Store-nya. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman ingin melihat model-model motor ataupun sepeda listrik dari NIO, bisa juga lihat di Indonesia ya? Bisa. Ada store-nya di sana ya? Ada store dan test ride. Oh, ada test riding-nya juga? Betul. Wow, luar biasa. Oke, terima kasih Om Adit. Nanti kita akan bincang-bincang lagi. Untuk sementara, buat teman-teman yang ingin datang ke NIO Flagship di Pondok Indah, ini lokasinya di mana sih Om? Di Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 38F. Yang biasa disebut jalan panjang itu ya? Arteri Pondok Indah ya? Arteri Pondok Indah, oke. Karena jalannya panjang banget ya. Makanya sering disebut jalan panjang lah, jalan apalah. Arteri Pondok Indah ya. Jadi mungkin di situ kita bisa lihat, mungkin dia berada di tepat pinggir jalan, jadi mungkin terlihat ya. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol ya, sebetulnya NIO Motor ini sebetulnya ada berapa tipe sih? Mungkin Om Adit bisa jelaskan begitu ya? Oh iya, jadi di NIO itu ada seri N series dan Gova series sama Yuki series. Nah, untuk Gova series ini ada Gova 03, dan N series ini ada NQi Sport, ada NQi GT yang merah strip hitam. Ada dua. Nah, Gova, Yuki M, Yuki Sportnya di situ. Oke, jadi nanti kita akan lihat lebih detail mungkin ya Om ya. Kita akan lihat lebih detailnya. Nah, ngomong-ngomong ini adalah salah satu boleh dibilang apa ya, unggulan dari NIO ini adalah salah satunya adalah Gova ini ya, betul ya Om ya? Nah, bisa cerita sedikit nggak Gova itu spesifikasinya seperti apa sih Om? Untuk NIO Gova 03 ini spesifikasinya dia baterainya baterai tanam. Dia di 60 volt 40 ampere dan dinamonya 2000 watt. Terus untuk kecepatannya maksimum itu di 67-68 km per jam. Ringnya 10 depan belakang. Sudah sih, itu aja paling. Kalau jarak tempuh? Tadi kan kecepatan 60, jarak tempuh overall sekarang itu
ada user juga sudah bisa tembus 100 km ya. 100 km Iya. luar biasa Om. Negara Tapi kalau kita bicara riding dengan style yang normal ya, mungkin Iya, kecepatan 40 normal untuk kecepatan km gitu ya. Untuk range rata-rata ya, untuk kecepatan normal dan perkotaan seperti ini paling di kisaran 70 ya, 70 kilometer ya? kilometer, jarak tempuhnya 70-80 lah, masih bisa lah. Masih bisa ya? Dua mode yang ada gitu. Oke, tadi bicara tentang baterai, tadi kan baterainya ditanam ya, itu memang nggak bisa di remove atau bagaimana Om? Bisa di remove, hanya untuk maintenance saja sih. Oke. Jadi dia bentuknya udah ada handle-nya. Oke, tapi untuk pemakaian sehari-hari charging langsung di atas motornya Betul, begitu ya? charging langsung di atas motor. Oke, nanti mungkin kita tunjukkan bagaimana chargingnya gitu Om ya. Oke. Nah, untuk tipe yang sport bagaimana Om? Nah, ini NQi Sport. NQi Sport itu sebenarnya untuk serinya ini lebih ke menengah ke atas ya kelasnya ya, karena dia udah sudah ada aplikasinya, sudah terhubung dengan aplikasi NIU, beda dengan Gova yang tidak ada aplikasinya. Nah, kalau NQi Sport ini di 60 volt 26 ampere baterainya. Nah, dinamonya sendiri itu dia di 1800 watt. 1800 watt dan ringnya itu bannya sendiri itu di 12 in. Berbeda dengan Gova. Untuk kecepatan itu di 62, 65 lah. Itu kecepatan maksimumnya. Untuk jarak tempuhnya itu kurang lebih di 70. Berbeda dengan Gova. 70 km, jadi lebih jauh sedikit ya? Ya. Itu untuk kecepatan normal ya? Jadi artinya kalau kita normal lah. di perkotaan ya mungkin 40 km per jam sampai 50 km per jam gitu ya? 70, 80 Oke. masih bisa. Siap. Nah, kemudian satu tipe lagi apa tadi Om yang Ini itu ada yang untuk sepedanya ya? bukan? Untuk yang NQi seriesnya ini ada NGT. Nah, ini NGT. berarti beda antara sport dengan GT ini apa nih Om? Berbeda di baterai. Baterainya sudah 2. Oh, di sini baterainya 2. Sudah 2 atas bawah. Nah, itu udah portable juga sama. Kalau pokoknya N series itu portable. N series itu portable, artinya baterainya bisa kita angkat, charging di luar, tidak harus di atas motornya. Iya, gitu. betul. Berbeda dengan Gova. Oke, selain baterai apa lagi perbedaan paling utama? Di dinamonya, di wattnya, di motornya. Motornya itu 3000. Oh, ini lebih besar ya, 3000 ya? Lebih besar, 3000 watt. Lebih boros, makanya dia butuh 2 baterai ya? Betul, tapi range-nya juga bisa lebih jauh juga. Karena 2 baterai tadi ya? 2 baterai dan 60 volt 35 ampere. Masing-masing 35 ampere, berarti Betul. total 70 ampere. Ya, betul, 70 ampere. Wow, luar biasa dong. Iya. Berarti ini pernah dites nggak jarak tempuh sampai maksimum? Maksimum itu bisa 110 120 ya kilometer. Dengan pemakaian normal ya? Jadi bukan yang dipelan-pelanin begitu ya? Oke. Gitu. Luar biasa. Oke. Kecepatannya juga lumayan, ini kecepatannya bisa sampai 83. Oh, sampai 80. Jadi ini lebih kencang juga karena Iya, karena wattnya pakai juga besar. hub motornya lebih besar ya? Iya. 3000 watt tadi ya? Betul. Oke. Wow, Adit, ini tadi menarik banget nih. Tipe yang sport dengan yang GT GTS. ini, GT. itu ada aplikasi ya, betul ya? Ya, betul. Sebetulnya Untuk N-series. fungsi aplikasinya ini untuk apa sih Om? Ya, untuk di N-series sendiri itu fungsinya dia untuk GPS ya, GPS location motornya sendiri. Terus untuk baterai. Oke, kondisi baterai Kondisi baterai dan kesehatan baterai. Oh, kesehatan baterai juga ada. Ya, Oke, terus ada untuk check up-nya, yang check up motor keseluruhan. Oke. Smart checkingnya ya. Itu berarti bisa dikontrol oleh NIU di pusatnya begitu ya. Jadi seandainya saya sedang berada di satu lokasi, saya bisa minta bantuan ke NIU pusat. Begitu bisa nggak tuh? Langsung dari aplikasi langsung kita di aplikasi. yang Jadi ada di handphone. Jadi kita download. langsung bisa ngecek sendiri Iya, begitu ya. betul. Oke, siap. Ini mengenai tadi GPS location, mungkin ini menarik banget ya, terutama buat ibu-ibu nih. Ibu-ibu nih paling demen nih, karena bisa tahu lokasi motornya ada di mana gitu ya. Berarti bisa tahu suaminya ada di mana nih. Nggak bisa kabur ya. Iya, itu Nah, bisa. itu kalau kita bicara location tadi berarti ya, itu
kita bisa diketahui dimanapun juga berada, termasuk misalkan kalau terjadi pencurian begitu ya, kehilangan. Betul. Untuk lokasi motornya ya. Iya, siap. Wah, menarik. Kalau masih terhubung dengan baterainya juga. Oke. Tapi kalau selama baterainya dicabut? Masih bertahan itu di baterai untuk GPS-nya itu kurang lebih berapa hari gitu ya. Oh, berarti masih ada waktu ya. Jadi artinya seandainya baterai motornya dicabut pun masih ada. Jadi kita masih ada kesempatan ya untuk masalah keamanan ya. Seandainya motor kita hilang begitu ya, kita masih bisa tahu posisi kita dalam beberapa waktu begitu ya. Oke, lumayan, itu menarik banget tuh. Om Hadid, biasanya nih kalau customer atau calon customer membeli motor gitu ya, yang pertama di pikirannya mereka selalu adalah after sales service begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bisa servis di mana sih nih motor ini? Untuk di Jabodetabek kita servis untuk di dealernya langsung kita ada di sini di flagship. Oke, di flagshipnya ada Pondok Indah, new flagship Pondok Indah. Ini labnya di sini. Kita sebutnya lab ya. Oh, lab. Oke. Ya, kita sebutnya lab. Jadi bisa ditangani ya. Jadi apapun juga itu ya. Atau home service. Oh, bisa home service juga. Bisa. Jadi kita home visit ke rumah customer gitu. Itu batasannya di mana, Om? Jabodetabek atau Jabodetabek sampai luar sih. Sampai nanti ada flagship lagi, satu lagi di Bali sama di Blitar. Itu ada. Nah, kalau flagship sendiri itu sudah lengkap dengan labnya. Kalau dealer hanya dealer saja. Hanya penjualan. Premium juga hanya penjualan ya. Tapi untuk servis harus datang ke flagshipnya. Betul. Nah, kita bisa mengetahui flagshipnya ini ada di mana aja, itu bisa lewat apa? Website? Ada di website nih. Ada website. Boleh disebutkan nggak websitenya? www.niu.com. New.com ya. New-nya NIU.com. Oke. Om Adit, ini saya lihat tipenya seperti sepeda ya, karena ada pedal ya. Mungkin Om Adit bisa ceritakan nggak ini sepeda ini? Ya, ini Yuki Sport. Nah, ini sepeda, tapi si pedalnya juga bisa dicopot dan ditutup, jadi bisa dilepas pedalnya. Oke, bisa. Karena nggak perlu pakai pedal asis dia nggak pakai pedal asis. Oh, nggak pakai pedal asis. Jadi langsung gas. Langsung gas. Ini speknya bagaimana, Om? 48 volt, 60 volt? Iya, 48 volt. Kemudian untuk baterainya bagaimana, Om? 16 ampere. Berarti kalau kita anggap aja ini kan nggak ada pedal asis ya. Betul. Throttle terus kira-kira jarak tempuhnya berapa kilometer nih? Sekitar 40-an. 40-an lah ya kalau full gas ya, 40. Kalau kecepatan, Om? Di 35-an lah. 35-an, berarti memang standar untuk sepeda ya? Iya, betul. Sepeda nggak boleh lebih tinggi dari itu sebetulnya ya. Tapi ini cukup nyaman dan bentuknya cukup menarik. Mungkin kalau untuk keliling komplek ataupun pergi ke pasar atau ke yang jarak-jarak dekat, sepertinya cukup asik ya. Dan emang dia laris sih. Oh, cukup laris ya? Untuk di Eropa sendiri juga dia emang menglaris Yuki itu. Yuki Sport, Yuki GT, ada Sport GT. Kalau yang masuk ini aja, Yuki Sport. Oke, siap. Terima kasih, Om Adit. Iya. Ini berkaitan dengan tadi ya, bicara tentang laris nih, Om. Betul. Bisa dijabarkan sedikit kan tentang harga nih, Om. Oh. Harga kan orang biasanya bertanya-tanya kan. Iya. Kalau untuk Gova itu on the road-nya berapa, Om? Di 25-an kalau nggak salah. Saya kurang paham juga ya kalau soal harga. Oke, mungkin sekitar segitu ya. Sekitar 25. 20-an ya, jadi 20 ke atas 25 gitu. 25 ke atas. Kalau untuk yang sport untuk NQI Sport itu di 30-an. 30-an. Kalau yang untuk GT itu di 50 ke atas. Di 50-an ke atas. Oke, jadi memang harganya variatif sekali ya. Mungkin nanti kita akan lihat langsung di salesnya, kita akan tuliskan aja di itu ya, karena takut salah juga Om ya bicara. Saya juga takut. Cuma hanya bisa ngomong 20-an ya. 30-an. Oke, siap. Terima kasih Om Adit. Om Adit, bisa diperagakan nggak nih? Ini kan jenis chargernya ya. Untuk motor bisa diperagakan nggak? Gimana sih ngecharge-nya? Cara ngecharge? Ini di motornya. Di sini ada soketnya. Oke, soketnya ya. Ya. Bisa langsung kita ini dibikinin ini ya. Sini pertama kita colokan dulu ke sini. Sini kita bisa tutup. Jadi nggak terganggu dicolok, kita tinggal colok sini. Ya, di sini ada indikatornya.
Ini charging merah. Oh, kalau merah itu adalah charging ya? Iya. Kalau sudah penuh dia mati Ya, atau warna hijau? Mati otomatis dan berwarna hijau. Oh, warna hijau. Oke, oke. Tuh. Iya, terima Nah, kasih Om di sini Adit. bisa dilihat motornya. Di sini ada chargingnya. Nah, ini ada waktunya yang ditempuh 3 Kira-kira? jam 20 menit. Jadi waktu untuk chargingnya kurang lebih Ya. segitu sampai penuh ya? Iya. Oke. Nih Om Adit, kita udah pindah ke lantai 2 ya dari showroomnya. Ini suasananya beda ya. Iya. Ini mungkin pertanyaan dari customer ataupun calon customer, salah satunya adalah mengenai part dan aksesoris nih Om ya. Iya. Untuk part dan aksesorisnya ini disediakan nggak sih di New ini? Ada di New itu tersedia untuk part dan aksesorisnya. Untuk partsnya kita sudah tersedia semua ya. Jadi kalau kita bicara misalnya gini, pengganti apa namanya disc brake-nya, Ada, kanvasnya, kemudian ada. misalkan nih suatu saat Iya. motornya jatuh atau lampunya pecah atau begitu, semua ada lengkap ya. Semua udah lengkap. Jadi artinya bahwa New punya semua partnya Betul. untuk semua motornya ya. Betul. Jadi nggak Sudah perlu takut ya. Iya, sudah ready, nggak perlu inden-inden. Oke, ini pertanyaan lanjutan dari itu adalah begini. Part yang digunakan apakah ada, boleh dibilang gini, common atau umum di pasaran atau harus ke New? Untuk sekarang ini commonnya kita belum tahu ya. Untuk Oke. commonnya itu persamaannya seperti dengan motor Dengan apa motor aja. apa, oke. Cuma kalau untuk partnya sendiri, untuk originalnya New ada. Oke, jadi kalau untuk originalnya tersedia di New Tersedia, gitu ya. betul. Tapi kalau seandainya partnya yang lain belum di Belum cari-cari kita ya. belum Belum kita cocok-cocokan ya. Oh ini belum. cocok dengan ini, oh ini Betul, cocok. Oke, belum. siap. Kalau mengenai aksesoris nih Ya. Om, biasanya ini kan flagship harusnya biasanya punya nih aksesoris. betul. Apa aja sih aksesoris yang ada Om? Aksesorisnya kita dari originalnya New itu ada ini Box ya? box, bagasi. Oh, Ini yang oke. small ya, yang kecil ya? Yang kecil udah sekaligus bracketnya, ada tas buat charger dan handphone di sini, Oke, buat taruh di stang, di handlebar. Ini juga bisa kita pakai, itu bisa digantung juga. Oh, jadi tas begitu ya Om ya? Bisa Jadi tas ya? slingshot juga. Oke, jadi tas. Ya, bisa slingshot. Ya, bisa buat tas. Nah, Oke, siap. Jadi tas gitu ya. Oke. Kemudian apalagi Om? Mungkin biasanya kalau motor tuh ada jas jas hujan. hujan. Oh, jas hujan. ya, Oke. jas hujannya New. Oke, ada jas hujan ya. Ya. Ini sudah lengkap ya jas hujan dengan Ya. celananya mungkin ya. Heeh. Kemudian Dan kaos-kaos, sweater, jaket. Kalau helm Om? Helm ada di lantai 1. Oh, helm di lantai 1. Nanti kita lihat lagi ke bawah Ya, lagi di lantai betul. 1. Nanti kita akan lihat aja. Nah, Nah, kalau bicara tadi untuk charger Om, charger tuh sebenarnya ada berapa jenis sih? charger di New sendiri untuk motornya, untuk yang N series itu ada 2. Ada yang slow charging dan fast charging. Itu kalau kita beli motornya include dengan yang slow charging. Iya, betul. Kalau fast charging kita harus beli lagi atau bagaimana? Betul, Beli terpisah. betul. Iya, terpisah untuk fast charging. Tapi kalau kita belinya yang seri NQi GT Iya. itu sudah termasuk dengan fast charging. Khusus yang GT. Ya. Khusus yang GT Ya. itu sudah termasuk fast charging. Betul. Nah, pertanyaan dari kita adalah berapa lama sih nge-charge nih Om? Kalau untuk N series sendiri yang NQi Sport itu pengecasnya di 6 jam. 6 jam sampai dengan 7 jam, itu Dengan menggunakan slow charge. charging. Ya. Kalau fast chargingnya 4 jam. 4 jam. Betul. Kalau yang untuk GoVa Om? Untuk GoVa sama dengan 6 jam. 6 jam GoVa juga ya? 6 jam itu, tapi itu terbilang fast charging karena GoVa itu kan 40 ampere ya. Oh, lebih besar ya tadi itu. Betul. Nah, itu terbilang fast charging. Kalau dengan
N-Sport, NQi Sport ini kan 26 itu 6 jam. Oke. Nah, kalau Gova itu 40 ampere itu udah 6 jam. Oke, siap. Gitu. Kalau yang untuk GT berapa lama Om? Kalau kita ngecas? GT 7 jam untuk 2 baterai. 7 jam untuk berapa? Jadi bersamaan langsung? Betul, bersamaan. Oke, Bersamaan oke. bisa di motor atau di baterainya langsung. Nanti oke. sudah dapat dengan dual chargernya, dual paralel. Oh, dual paralel Ya. gitu ya. Oke, siap. Jadi aksesoris dijual, part dijual, jadi Ya. customer nggak perlu takut ya dan nggak perlu Betul, khawatir ya. iya. Om Adit, ini saya lihat ini menarik banget nih desainnya, unik. Kemudian mengingatkan saya ke zaman masa-masa untuk bikin apa tuh semacam Gundam gitu. Ini sepeda ya, sepeda Iya, listrik ya. betul. Bisa ceritakan nggak nih Om Adit? Ya, ini NIO berkolaborasi dengan Gundam. Kolaborasi resmi artinya dengan Iya, Gundam iya. di Jepang. Iya. Wow, luar biasa. Ya, ini kebetulan kita ada di flagship Pondok Indah sama di premium store NIO premium yang di Grand Indonesia. Oh, di Grand Indonesia juga ada. Iya. Kalau boleh Hanya tahu, ada 2. ini dijual atau hanya untuk dipajang Ya, atau dimuseumkan? dipajang sih sebenarnya. Dipajang, tidak Iya. dijual. Jadi Iya. ini berarti sebenarnya collectible item dong gitu ya. Ya, kolektor item bener. Kolektor item kalau saya mau beli nggak boleh Bisa nih. aja. Tapi dengan price tertentu. Iya. Aduh, luar biasa. Ya, ini kolektor item sih. Oke, Ya. ini berkaitan dengan sepeda ini Om ya. Bisa ceritakan sedikit nggak speknya? Kalau speknya sendiri kita belum, saya sendiri pun belum tahu ya speknya sendiri ya, karena kemungkinan sih sama aja di 48 volt ya untuk Iya. sepeda. Ya, untuk ampernya sendiri berbeda. Dia baterainya juga dia ada di Grand Indonesia sih yang lebih lengkap Oh, ya. yang lebih lengkap. Showcase-nya ya. Oke, showcase. Baterainya juga desain Gundam gitu dia. Oke, siap. Nah, untuk sepeda ini berarti tanpa plat nomor ya, karena ini termasuk Ya, sepeda listrik sepeda. ya? Oke, sepeda. Oke, siap. Om Adit, ini seandainya customer atau calon customer ya membeli motor ini gitu ya, apakah ada waranti dari NIO-nya? Ada warranty dari NIO itu 2 tahun ya. 2 tahun untuk apa ini Om? Untuk kelistrikan itu berarti termasuk dari kabel-kabel semua, listrik-listrik ya, lampu-lampu dan Controller? ya. Oh, semua. lampu-lampu pun Ya. di waranti ya? Jadi kalau sana lampunya mati ya gitu ya? Ya, Atau rusak begitu ya? Oke, Nah, oke. itu sejauh tidak memodifikasinya sendiri. Oke, jadi tidak boleh dimodifikasi ya? Ya. Oke. Kalau misalkan kerusakannya misalkan karena jatuh, itu di waranti? Itu tidak. Tidak. Itu. Jadi kalau human error nggak boleh ya? Ya, human error tidak. Tapi kalau misalkan memang lampunya mati sendiri tiba-tiba Ya, gitu. Oke. betul. Terus untuk dinamo juga sama, dinamo dan baterai sama. Dinamo dengan baterai. Dinamo 2 tahun juga. Sama. Baterai 2 tahun sama, juga. 2 tahun. Oh, jadi kalau seandainya baterainya ngedrop atau apapun itu di waranti 2 Ya, tahun kita ya? cek dulu apakah itu memang kesalahan pabrik atau kesalahan penggunaan, juga kita cek dulu semuanya. Misalkan contoh salah penggunaan tuh bagaimana Om? Salah penggunaan tuh misalkan dia apa ya, di saat baterai itu kan kalau di N series itu kan ada di aplikasi ya untuk Ya. untuk kesehatan baterainya Ya, ya. Di ya. situ ada derajat temperaturnya juga. Nah, kalau misalkan di temperaturnya lebih dari batas maksimalnya derajat dia, itu ada warnanya, ada putih, kuning dan merah. Ya, jadi di kuning itu di 45 derajat ke atas, terus kalau yang merah itu 50 derajat ke atas. Jadi kalau lagi panas terus di charging begitu Ya, betul. rusak begitu, itu Ya, nggak bisa ya, nggak ya, masuk itu kan waranti. chargingnya juga sebenarnya sih udah pintar juga chargernya. Jadi baterainya juga pun sama pintar. Jadi dia di saat temperatur tinggi itu dia nggak akan bisa ngecas sih. Oke. Kalau pakai charger yang lain bisa nggak Om? Nggak bisa. Jadi misalnya gini, saya beli charger, sama nih 60 volt, colok begitu, nggak bisa? Nggak bisa. Soketnya pun berbeda kan. Oke, Iya. jadi memang Dan sudah. ada komunikasinya juga kan. Oke, jadi antara si charger dengan Iya. si baterai dia saling berkomunikasi. Iya. Jadi kalau chargernya beda nggak akan bisa. Iya, betul. Itu yang menyebabkan rusak mungkin Om. Iya, mungkin. Mungkin ya. Mencoba-coba ya. Coba-coba. Karena bisa aja nih, saya lagi ke rumah temen, aduh baterai habis nih gitu ya. Iya. Lalu punya charger 60 volt nggak? Iya. Ada. Ya, Oke. soketnya berbeda. Soketnya berbeda. Walaupun ada positif negatifnya ya. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Om Adit untuk waktunya menemani kita ya, memberi Sama-sama. penjelasan tentang NIO. Dan untuk teman-teman yang berada lokasinya di Jakarta, kalau mau datang ke NIO
showroomnya, flagshipnya itu ada tadi di Jalan Arteri Pondok Indah. Mungkin nanti untuk alamat dan lain-lainnya akan disertakan di deskripsi di episode ini ya. Terima kasih banyak Om Adit. Sama. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang Mio, kita juga akan mereview motornya ini sendiri di episode yang berbeda. Jadi selalu saksikan terus EP-holic dan jangan lupa ya subscribe, kemudian juga klik tombol like dan tombol bell supaya Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Kalau mau dengar cerita tentang motornya Mio, nanti kita buat episode tersendiri. Salam EP-holic, see you next time.